Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di mana Waalaikumsalam Selamat sore. penjuru Nusantara. Hari ini melanjutkan lagi ya. Ya, ini ada yang maaf masih di sekolah, baru bel jam terakhir. Oke, ya saja. Ini saya aja baru pulang nih ya. Wah, ini capek banget. Tapi tetap saya akan terus menyemangati Anda semua ini ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Pak izin sholat asar dulu, silakan ya. Saya aja belum sholat asar nih ya. Tapi saya izin untuk sholat dulu ya. Oke ya, jadi kita akan langsung saja. Tar dulu. Sebelum mulai dulu kita berdoa dulu. Hari ini kita diberikan ilmu dan acara lancar dari awal ke akhir. Berdoa mulai. Terima kasih. Ya, saya tadi sudah kirim soal. Mohon maaf ya, agak telat karena kondisi saya di di Bekasi kemarin hari Senin ya, Senin pagi ya. Senin pagi ya nyampe, kemudian ya ternyata saya langsung aktivitas seperti biasanya dan bawaannya itu masih kayak naik di kereta ya, jadi si bujaga jus. Terus nah kemudian saya sudah mempersiapkannya itu untuk soalnya mulai dari sebenarnya udah dari kemarin tapi ya saya cicil ya. Nah, jadi saya ketik pelan gitu ya. Terus akhirnya selesai di pagi ya. Jadi langsung saya masukkan di Google Drive. Kemudian dari Google Drive langsung download. Makanya bentuk filenya agak beda dari biasanya ya, karena itu langsung dari Google Drive yang saya download. Nah, mohon maaf. Jadi baru itu dulu ya. Tapi kalau misalkan biasa, Pak, filenya kayak kemarin aja, bentuk dokumen ataupun PDF yang kemarin, nanti saya akan usahakan. Tapi kalau misalkan, Pak, gini aja bagus ya, oh boleh ya. Itu lebih cepat sebenarnya kalau prosesnya, karena saya tidak dua kali. Oke, langsung saja ya. Ini soalnya saya ambil dari berbagai sumber, dari RR yang kemarin-kemarin, dan mungkin ada beberapa teman-teman guru itu kaget ya. Waduh, soalnya kok kayak gini. Ya nggak tahu, memang seperti itulah ya. Yuk langsung aja untuk yang soal nomor 1. Elektron dengan massa M ditekan dengan besar kecepatan V ke dalam ruang dengan medan magnet serba sama B. Lintasan gerak elektron tersebut ditentukan pada gambar. Pernyataan berikut yang benar adalah ya. Nah, ini materinya sebenarnya materi tentang hukum Lorentz atau gaya Lorentz ya. Saya gambarkan dulu ya untuk soal 1. Gambarnya itu seperti ini. Nah, digambarin kotak kan. Kemudian elektronnya itu bergerak dari kiri ke kanan. Arah kecepatannya seperti ini. Tapi yang terjadi adalah dia mengalami pembelokan. Ya, agak berbelok seperti ini. Ya, jadi beloknya itu ke kanan ternyata. Ini elektronnya. Masanya elektronnya ini ya, biar kelihatan elektron ini aja. Ini negatif aja ya. Nah, terus yang ditanyakan adalah pernyataan berikut. Nah, karena ini kan ngomongin tentang bukan ya. Nah, ini jawabannya. Gaya Lorentz. Nah, kita pakai
Apa? Supaya kita tahu arah gaya lorennya. Kemarin sempat saya jelaskan ya, ada muatan positif, ada muatan negatif. Kalau muatan positif kita bisa pakai tangan kanan. Nah, saya sukanya pakai tangan kanan nih kalau positif. Tapi kalau yang negatif kita pakai tangan kiri. Nah, prakteknya ya, prakteknya berarti ibu jari. Ibu jari ya, ibu jari. Kalau ini tangan kanan saya nih, Bapak Ibu ya. Tangan kanan ibu jari itu sebagai arah kecepatan. Kemudian bisa seperti ini. Nah, gini nih ya. Nah, ini nih. Telunjuk sebagai arah medan magnet. Kemudian jari ini sebagai arah gaya lorennya. Atau kalau misalkan nggak bisa begini, nggak begini, kayak orang salaman. Oh, boleh banget. Berarti ini arah kecepatan, ini arah medan magnet, kemudian ke ini tapak tangan, arah gaya lorennya yang ada garis tangannya itu ya. Nah, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Nah, kayak ini kan elektron ya, kita pakai tangan kiri ya. Oke. Nah, kita sesuaikan aja nih ya, kita sesuaikan ini nanti ternyata ada hubungannya sama arah medan magnet. Nah, kenapa dia itu bisa bergerak ke belok ya, beloknya tuh kayak ke kanan gitu ya. Berarti di sini ada gaya loren yang arah ke bawah ini. Nah, ini arah gaya lorennya. Seperti loren. Kemudian berarti kita memperhatikan medan magnetnya. Kecepatan, medan magnet, gaya loren ya. Kita cek medan magnetnya. Berarti kalau dipraktikkan begini. Seret ke kanan, terus gaya loren ke bawah, ya kan? Ke kanan, loren ke bawah. Ternyata medan magnet ini arahnya masuk, ya. Jadi medan magnetnya masuk. Kalau mau pakai simbol titik atau silang, berarti simbolnya itu silang. Itu adalah masuk atau silang. Nah, masuk atau silang, nama lainnya adalah menjauhi pembaca. Ya, masuk atau menjauhi pembaca. Ada dua setengah. Atau menjauhi membaca. Jadi kalau kita cari yang paling benar yaitu adalah yang D. Jawabannya. Ada yang ditanyain Bapak-bapak, Ibu-ibu? Monggo untuk soal yang nomor 1 ini. Ternyata dapatnya soal yang wah, jelimet ya. Nggak ngitung tapi jelimet ya. Ada yang ditanya untuk mengetahui arah gaya loren? Silakan. Kalau tidak ada, lanjut saja berarti ya ke soal yang nomor. Oke. Muatan Q 1,5 mikrocoulomb dipindahkan dari titik yang jarak hingga ke titik A yang berjarak 30 cm dari muatan listrik mikrocoulomb. Permitivitas listrik di ruang hampa epsilon itu nilainya sekian, itu 8,85 kali 12. Kemudian taknya 9 kali 9 Newton per meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyain kerja. Ya, wah ternyata mindahin muatan itu seperti bekerja ya. Ya, kerja atau bahasa Indonesianya yang sering dipakai itu adalah usaha. Nah, jadi ada muatan nilainya 1,5 mikrocoulomb.
dipindahin yang awalnya jauh ke suatu titik, ya. Pak Pin, suaranya kok putus-putus, Pak Pin. Oh, suaranya putus. Ini saiki soalnya biasanya kok sore anak jadwalnya Pak Rizky dah. Ini kok bunyi. Itu ngomong ya jadwalnya Pak Rizky dari paling kuat. Masuk nggak suara saya? Halo, halo. Ya, Mas Pak. Dengar, Pak, dengar. Dengar. Jelas. Jelas, Pak. Saya lengket-lengket itu yang baru masuk musik. Iya, lengket-lengket, Pak Pin. Maaf, Pak. Maaf ya, Bapak Ibu. Nah, karena biasanya saya pakai wifi hari ini saya pakai ada sedikit kendala mungkin ya untuk sinyal. Ini masih putus nggak? Kalau masih putus-putus saya akan pindah lagi. Masih, Pak. Di mute dulu. Bu Rate. Halo.
Cek. Ya Pak, halo. Oke. Masih putus-putus enggak? Waduh. Mana ini? Kalau sekarang enggak, Pak. Oh, udah enggak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar dah ya. Jelas. Dua ini ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada dari posisi tak hingga ke satu titik, nah ini titik A ya. Dan titik A ini ternyata berjarak dari muatan Q itu jaraknya 30 cm. Dan Q-nya ini ada nilainya. Yaitu nilainya sebesar 1,5. 20 mikro ya. 20 mikrokolom. Terus yang diketahui itu kan 9 K ya, nilainya segini. Yang ditanya adalah usaha. Jadi usahanya itu berapa sih gitu ya. Nah, usahanya itu sama saja dengan perubahan energi potensial. Gitu ya. Nah, perubahan energi potensialnya dari tak hingga. Nah, tak hingga itu energi potensialnya itu 0. Terus di sini energi potensialnya itu tidak 0 karena dipengaruhi oleh muatan ini ya. Nah, ada jaraknya 30 cm. Jadi ini bisa aja kita tulis K per R. Tapi satuannya ini harus satuan internasional semua. 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya itu 1,5. Nah, itu kan mikro ya. Jadi jadiin kolom 10 pangkat min 6. Terus ini 20, jadi 20 kali 10 pangkat min 6 juga. Jaraknya itu 2 cm. Jadi 3 kali 10 pangkat min 1 aja ya. Nah, ini bisa dicoret nih. 1,5 kali. Ini aja deh ya. Bagi 3, 1, bagi 3, 3. Berarti sama dengan 3 kali 1,5 itu 4,5. 4,5 dikali 20 berarti 9. 4,5 20 berarti 90 ya. 90 dikali 10 pangkat 9 kurangi 6, 3 kurangi 6 min 3. Min 3 ini min 1 ya, ini naik. Ternyata ini min 2, jadi ini 0,9. Jadi 0,9 Joule. Jadi jawabannya sudah ada. Jadi jawabannya D. Kemudian yang nomor 3. Pak, maaf tanya, Pak. Ya, gimana Ibu? Ini untuk epsilon nolnya sendiri, ini fungsinya untuk apa, Pak? Karena kan ada persamaan yang mencari perubahan delta P itu menggunakan persamaan yang 1/4V epsilon 0. Itu Ya. kita menggunakan itu ketika posisi seperti apa persamaan itu, Pak? Karena di soal pun ada menggunakan epsilon 0. Ya, oke, ya. Sebenarnya gini, konstanta ini yang nilainya 9 kali 9, ini bulatan dari nilai 1/4 pi epsilon 0. Jadi nilai sebenarnya dari ini. Nah, kalau ini sendiri adalah permitivitas listrik di ruang hampa. Ada permitivitas listrik di ruang hampa, ada permeabilitas magnet di ruang hampa. Itu dua syarat ini, dua konstan ini ada hubungannya nanti dengan kecepatan cahaya. Nah, epsilon 0 ini ada juga yang dipakai untuk mencari konstanta atau
kapasitas kapasitas kapasitor. Nilainya ini C sama dengan epsilon 0 A per D. Ini pakai permitivitas listrik ini. Ada yang ditanya lagi? Kapasitas pakainya ini. Kalau kontra ini sebenarnya dari sini. Cuma soal unik aja ya. Jika-nya itu ditulis epsilon 0-nya itu ditulis sama dengan 1/4 pi. Nah, jadi sebenarnya kurang pas sebenarnya. Kalau misalnya itu kurang pas, ya memang sih kalau secara matis boleh aja ditulis seperti itu. Tapi sebenarnya K itu sebenarnya diperoleh dari ini, gitu aja ya. Bukan epsilon 0 diperoleh dari 1/4 pi. Itu saya kurang pas aja kalau secara urut-urutan ya. Gitu aja sih. Ada yang ditanyain lagi? Kalau nggak ada lanjut saja ya. Kita ke soal nomor 3. Bagian utama generator listrik adalah medan magnet dan kumparan atau coil. Untuk menentukan output dari sebuah generator listrik dapat dilakukan dengan cara daya output. Nah, sebenarnya ini merambat aja ya, daya, ya kan? Daya itu diperoleh dari W per T, yang gitu ya, daya atau P. Nah, W sendiri ini energi listrik ya, karena berhubungan dengan energi listrik. Jadi bisa ditulis P kali I kali T. Nah, seperti ini kan jadinya. Nah, untuk VI, ada V ada I. Nah, untuk aja V atau GGL-nya ya, GGL. Kalau GGL berarti sumber tegangan. Jadi simbolnya ini. Ini GGL. Nah, biasanya kita pakainya itu kan V ya. Ini sama satuannya itu volt. Voltase lah ya yang dihasilkan. Oh, sumber tegangannya. Nah, pada generator kan ada dua bagian utama nih. Menurut hukum hukum Faraday ya. Prinsipnya GL itu diperoleh dari ini. Min N delta V per delta T. Seperti itu ya. Jadi syaratnya supaya ada GGL timbul pada suatu kumparan harus ada perubahan. Nah, ini kalau ngomongin delta berarti perubahan. Perubahan apa? Perubahan flux magnetik. Nah, flux magnetik sendiri kalau kita jabarin, ini flux magnetik diibaratkan menjadi B A cos theta. Nah, B-nya itu apa sih, gitu ya? B-nya apa? B-nya itu medan magnet. Medan magnet. Satuannya Tesla. Kalau A itu luas penampang. Tapi hati-hati di sini. Luas penampangnya siapa? Luas penampang kumparan. Bukan luas penampangnya kawat. Beda ya. Nah, luas penampang kumparan itu kalau misalkan kita ngomongin kumparan ya, kumparan itu iniannya. Nah ini luasnya ini, luasnya. Nah kalau kita ngomongin luas penampangnya kawat itu giniannya. Kawat kalau misalkan kita gedein ya, nah ini luas penampangnya, luas penampang berbentuk lingkaran. Ini ya, iniannya kalau luas penampang kawat, ini luasnya lingkaran, luas kumparan. Nah, kayak gitu. Berarti kalau kita cek satu persatu ya, taruh sini aja deh. Satu-satu kita cek. Memperkecil diameter kawat
koil. Ya, kan pinginnya ini diperbesar. Ya ceritanya kan ini dayanya diperbesar dengan cara apa? Pinginnya diperbesar. Itu idealnya. Nah, berarti kalau untuk perbesar, berarti N-nya perbesar, N itu jumlah lilitan atau perubahan flux magnetiknya diperbesar. Nah, dalam flux magnetik ini bitnya diperbesar atau luas penampangnya yang diperbesar. Gitu ya, kita cek. Memperkecil diameter kawat koil. Ada nggak gini? Kan nggak ada diameter kawat koilnya ya. Lah, terus yang kedua, mempercepat koil di dalam medan magnet. Dipercepat itu artinya apa? Ini perubahannya itu semakin besar. Ya. Nah, jadi delta V per delta T kalau dipercepat berarti itu semakin besar. Nah, di situ bahasanya mempercepat. Nah, berarti betul. Yuk kita cek nomor 3. Mengatur agar medan magnetnya serba sama. B-nya serba sama. Oh, nanti selalu serba sama, kan? Tidak ada perubahan. Ya, ini kan ditanya pengen diubah. Masa mau ditetapin dibuat serba sama? Nah, kan nanti nggak ada perubahan. Itu kalau kan yang lain nggak berubah. Ya, jadi ini kurang tepat lah bahasanya yang 3. Terus yang nomor 4. Memperbesar jumlah lilitan. Nah, ini ada nih. Memperbesar jumlah lilitan. Berarti betul ya. 2 betul, 4 juga betul. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu ya Bapak Ibu ya. 3 jawabannya. Ada yang ditanya untuk soal nomor 3? Kalau nggak ada silakan screenshot aja. Nanti kita lanjut ke soal yang lain. Halo? Oh, dia. Sudah screenshotnya Bapak Ibu? Ya, lanjut. Oke ya. Setidaknya ada kode ya. Untuk saya hapus. Siapa juru screenshot? Sudah screenshot kan ya? Sudah, Pak. Oke. Ini Devi sudah dikirim di grup, Pak. Siap, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terus nomor 4 nih. Nomor 4 ini soal pernah kita bahas ya ketika ada tangga yang tangganya itu dinaikin orang ya. Nah, kalau ini tangganya tidak dinaikin orang. Yang ditanya cuma gampang banget ya sebenarnya nih. Sebuah tangga disandarkan miring di tembok tegak yang kasar dengan lantai datar yang juga kasar. Lihat gambar. Gambar yang menunjukkan gaya yang bekerja pada tangga dalam keadaan seimbang. Temboknya kasar, lantainya juga kasar. Ya. Nah, ini tangganya. Pertama, harus ada gaya berat. Di mana posisi tengah-tengah di sini? Ke bawah. W. Ya, kalau dikasih nama berarti ini namanya W. Karena ini nempel, berarti ada gaya normal. Kemana arahnya? Ke atas. Misalkan ini namanya B. Oh, berarti ini NB. Ini kok juga nempel, berarti ada gaya normal. Tegak lurus ya. Tapi namanya titik A, berarti ini NA. Nah, kenapa kok masih berdiri di tembok? Berarti ada gaya gesek. Seandainya itu meluncur, dia itu meluncurnya ya. Ini bawah, yang ini ke kanan. Ya kan? Ke bawah, ini ke kanan. Ya, kita lihat yang di arah gerakannya ke bawah kalau meluncur. Berarti gaya gesekannya itu melawan.
Kemana arahnya? Dia ke atas. Kasih nama nih, namanya FGA. Ya. Terus di sini juga ada gaya gesek, meluncurnya kemana? B ini ke kanan. Berarti gaya gesekannya melawan. Kanan berarti arahnya ke kiri. Namanya FGB. Oke ya, Bapak Ibu-ibu ya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Dan yang paling cocok adalah gambar D. Ya. Gambar D ya, yang paling cocok ya. Gambar D. Berarti jawabannya apa? Nah, ini awas, ada T ya. Gambarnya itu gambar D, tapi pilihannya adalah yang D. Ya, gambar D, tapi pilihannya D. Oke, ada yang ditanya mungkin untuk soal nomor 4? Kalau tidak ada, lanjut aja. Oke, ya. Yuk kita lihat soal nomor 6. Soal nomor 6. Suatu rangkaian RLC terdiri dari satu resistor, satu induktor, dan satu kapasitor. Oh, ini rangkaian RLC ya. Yang dihubungkan secara seri dan tersambung pada sumber tegangan AC 90 volt. Besarnya resistan, induktansi, kapasitansi masing-masing 20, 25 mili, dan 10 mikro. Rangkaian RLC tersebut ternyata dapat beresonansi jika dipasang pada sumber tegangan dengan frekuensi berapa. Lihat nih saja yang diketahui. Oh, ada tegangan AC ya, nilainya 90 volt. Terus ada R, nilainya 20 ohm. Terus ada L, itu induktansi, nilainya 25 mili Henry. Terus ada C, nilainya itu 10 mikrofarad. Terus ternyata dia mengalami resonansi ya. Jadi mengalami resonansi. Berarti adanya yaitu XL terus sama dengan XC. Nah, berarti gimana? Nah, kalau mau dijabar-jabarin ini agak begini ya. Jadi omega L yang ini 1/omega C. Omega yang kita kumpulin dapatnya itu omega kuadrat sama dengan 1/LC kan begitu ya. Nah, kalau omeganya aja berarti 1/LC. Ini datar. Tapi ingat yang ditanyain itu bukan omega, tapi ada frekuensinya. Hati-hati ini ya. Hati-hati. Ini kan omega itu 2πf ya. Jadi langsung aja ya, F sama dengan 1/2 masuk sini. Akar dari 1LC. Jadi 1/2pi akar dari 1L-nya 25. Karena ini li berarti 10 pangkat min 3. Terus C-nya 10 kali 10 pangkat min 6. Ini kan pangkatnya 1 dikurangi min 5. 5 dengan min 3 min 8. Min 8 berarti naik. Jadi 10 pangkat 8/25. Kan begini ya. Nah, 1/2pi 10 pangkat 8 10 pangkat 4. Nah, ini kan 5. Iya. 10 pangkat 5 kali 2 itu kan 10. Ini jadi coret nih. Ya, jadi 3. Jadi 10 pangkat 3 itu 1000 per pi satuannya. Kita Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa saja menghitung seperti ini karena saking semangatnya bisa aja salah, ya kan? Saking semangatnya, hati-hati saja. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke ya, hati-hati. Nah, hati-hati. Ya, saya kasih hati 2. Terus yang nomor 7. 7
4 buah hambatan R1, R2, R3, dan R4 dirangkai dengan satu baterai dan satu saklar yang terbuka. Jika saklar S ditutup atau on, maka seperti apa? Begitu ya. Nah, ini perlu imajinasi, perlu pemikiran yang cukup jernih ya. Karena ini ada dua keadaan yang harus kita banding-bandingin ya. Meskipun kita nggak mau dibanding, tapi ini rangkaian kok ya, bukan kita yang dibanding-bandingin ya. Nah, untuk rangkaiannya mula-mula itu kan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, seret. Ada sumber tegangan. Nah, karena identik ya. Nah, saya itu identik. Kalau identik ya bisa aja ini bisa. Ini R, ini R, ini R. Ini kan nggak ada nilainya ya. Ya udah kita tulis aja V. Ya. Dan ini ngomongnya itu tentang arus ya. Ada satu seperti ini. Ini berarti itu nggak ada hambatannya ya. Nah, ini kan paralel. Ini paralel berarti harus kita hitung secara paralel. Berarti ngitung paralel itu 1/r ditambah 1/r ya. Sama 2/r. Lalu dibalikkan jadi R/2. Sehingga R keadaan awal itu sama dengan R ditambah R/2. Ya. Sehingga dapatnya itu, ini kan 2/2 ya, berarti ini bisa ditulis 3R/2. Ini keadaan awal. Nah, keadaan akhirnya di mana? Ini kan dihubung nih. Berarti ada hambatannya ya. R itu jadi R/3 ya. Jadi R2-nya keadaan 2, R ditambah R/3. Ya, berarti sama dengan, ini kan jadi 3/3. Jadi 4/3 ya. 4/3R atau 4R/. Ini keadaan kedua. Oke, ya. Terus, nah, kita cek kan disuruh ngecek sama satu ya kan. Kita cek yang dulu. Arus dalam hambatan R4 membesar dan tegangan R membesar. Ini kan R1, ini R2, ini R3, ini R4 ya. R4 apakah membesar? Yuk kita ada. I totalnya itu begini. Kalau I total ya, I totalnya sama dengan V per ini kan 3R/2 atau sama dengan 2V per 3R. Itu I total. Nah, I total itu ngelewatin siapa? Ngelewatin R1. Setelah ngelewatin R1 nanti terpecah jadi 3. Karena apa? Ini paralel. Jadi paralel itu kita bisa menyebut sebagai pembagi arus. Ya, dibagi-bagi nanti arusnya. Kalau ini identik, ya, kan ada kan berarti ini nanti dibagi 3. Oke ya. Berarti I sama dengan V 2V per 3R ya. Ini nanti dibagi 3 nih. Maaf, kok dibagi 3? Dibagi 2 ya. Kenapa dibagi 2? Kan awalnya kan 2 ini ya. Dibagi 2. Berarti nanti I3 maupun I4 itu nanti dapat arus yang sama. Jadi ini dibagi 2. 2V per 3R dibagi 2. Jadi dapatnya apa? V per 3R. Ya. Jadi ini bagi 2 ya. Berarti ini. Nah, itu keadaan awal. Keadaan akhirnya gimana? Gini. I sama dengan ini kan. 4R per 3. Jadi dapatnya berapa? 3V per 4R. Oke, ya. Nah, karena dihubung, otomatis I-nya terbagi jadi 3 nih. Jadi 3V per R dibagi 3. Jadi berapa?
Kan nanti akan dapat masing-masing ya, masing-masing R2, I2, masing-masing R3, berarti 3 ya, dan I4 itu nilainya sama. Sama berapa? Berarti ini dibagi 3, V per 4R. Jadi dapatnya V per 4R. Oke ya. Awalnya V per 4R, sekarang jadi V per 4R. Ini membesar atau mengecil nih? Dari V per 3R menjadi V per 4R. Nah, ini mengecil. Ya. Berarti untuk yang A itu salah ya. Salah. Yang B juga salah. A salah, B salah. Terus yang C harus pada R3 tetap. Apakah tetap? Enggak, berubah ya. Terus yang D harus total mengecil. Apakah ini mengecil? Arus totalnya menggunakan 2V per 3R sekarang jadi 3V per 4L. 3 sama 3 per 4 gedean ini. Ya, berarti ini membesar. Ya. Jadi di situ ngomongnya mengecil, berarti salah ya. Nah, tinggal yang E. Nah, A salah, B salah, C salah, D salah, yakin salah. Yakin itu harus benar. Tapi kita cek aja ya. Cek. Arus dalam hambatan R1 mengecil. Arus dalam hambatan R1 mengecil dan tegangan R1 mengecil. Oh, ini tidak perlu. Arus total mengecil karena arus total mengecil. Jumlah. Wait. Mana tadi? Oh, ini nih. Arus total, oh itu ya. 2V per 3S sama 3V per 4R. Nah, maaf, ada hal teknis ya. Ya kita bandingin aja ya angkanya. 2 per 3 ya. 2 per 3 itu berapa sih? 0, berapa? 0,66 ya. 0,66. Terus untuk I-nya ini berapa ya? 3 per 4 ya. 3 per 4. 3 per 4 itu 0,75 ya. Berarti arus totalnya kok ada jawabannya ya? Besar arus totalnya. Arus totalnya Besar. membesar ya harusnya ya? Iya. Wah, pantesan ya. Ini kebalik, nggak ada jawabannya nih berarti. Arus total oh salah semua berarti. Arus total mengecil, betul ya. Nah, arus total harusnya membesar. Terus arus dalam hambatan R1 mengecil. Harusnya bukan mengecil tapi membesar ya. Kenapa kok R1-nya itu arusnya itu mengecil? Karena arus yang melewati R1 itu sama saja dengan arus total. Kenapa? Ini baru datang ya, datang dari sumber tegangan, nggak bisa lewat mana-mana, langsung melewati R1. Berarti R1 ngerasain di total. Jadi begitu ya. Berarti iya gak ada jawabannya ini ya. Gak ada ini. Ada yang ditanyain Bapak Ibu-ibu ya? Dari jawabannya ini ya. Saya kasih keterangannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada jawaban. Silakan kalau ada yang tanyain Bapak Ibu-ibu ya. Kalau nggak ada, Nggak silakan. paham, Pak. Ya. Bukannya nggak paham, Pak, jawabannya. Bukannya kan R-nya bertambah. Jadinya kalau ditutup kan, Pak.
Kalau kita saklarnya ditutup kan R-nya jadi bertambah jadinya kan. Bukannya mengecil. Ini R-nya itu 2. Iya kan? R-nya awalnya 4/3. 3 sama 4/3 besaran mana sih? Nah, saya tulis di sini ya. 1 itu kan 3R/2. Nah, ini kan nilainya 1,5. Nah, biar kelihatan aja ya. 1,5 R ya. Kalau R2 itu nilainya 4R/3. Nilai 1,33. Ya enggak? Gedean mana? Kan gedean pertama itu. Ya kan? Betul. Nah, gede berarti arus totalnya itu kan Total. besar. Ya, arus total. Arus totalnya 2/3 kan? 2/3 itu 0. Arus hambatannya besar, arusnya kecil. Makanya ini nilainya 0, ini tadi 0,667 aja ya. Iya, 0,6. Nilainya 0,75. Ya, 0,75. 75. Berarti kan gedean pertama dari yang kedua. Ya. Jadi arusnya membesar harusnya. Harus membesar. Nggak ada jawabannya ya. Arus total harusnya besar karena hambatannya mengecil. Yang bikin soal lagi pusing ya. Silakan kalau ada yang ditanyain, kalau nggak ada yang ditanyain silakan screenshot aja. Kita lanjut ke nomor pertanyaan. Ada yang ditanya, Bapak Ibu-ibu silakan. Pak, apa bisa dijelasin untuk saklar itu tertutup? Ini keadaan saklar tertutup. Kalau saklar terbuka bagaimana, Pak? Ini saklar terbuka. Keadaan pertama itu terbuka, Ibu. Terus keadaan kedua itu kan tertutup. Kalau tertutup berarti ini hambatannya terhitung semua ya. Paralel semua tiga-tiganya. Ya, ini tiga-tiganya paralel. Makanya ngitungnya begini. 1 Betul. R, 1 per R, 1 per R. 3/R dibalik. Jadi R/3 kan. Terus diseri sama yang ini. Yang 1 ini. Jawabannya ya, lanjut aja. Saya hapus ya, Bapak Ibu ya. Halo? Ayo screenshot Ibu. Sudah, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sudah, Pak. Lanjut ya. Nggak apa-apa, nggak ada jawabannya ya. Namanya yang bikin manusia kok. yang konsepnya dapat gitu ya. Tapi kalau muncul di soal nanti Pak, karena komputer yang jawab, ada jawaban gitu ya Pak? Gimana Ibu? Pak. Nanti kalau dimunculkan di soal seperti itu nggak ada jawaban, berarti nggak mungkin nggak ada skornya kan begitu ya? Ya. Karena sudah disetting dari sana. Aja yang yakin aja ya. Cari sesuai dengan nurani aja. Tapi untuk kesalahan kan pasti kecil karena kan yang buat soal itu kan pasti tim. Lanjut kita ke soal nomor 8 ya. Ini tentang hukum Kepler ya. Lebih tepatnya itu hukum Kepler yang nomor 2 karena di situ diarsir-arsir ya soalnya. Di gambarnya itu ada arsirannya.
Nah, ini kan bentuknya elips. Ini matahari. Nah, ini seperti ini ya. Ada arsiran. Terus begini. Ini ada arsirannya juga. Ini titik 1, titik 2, ini titik 3, ini titik 4. Jadi pergerakannya itu seperti ini. Waktu planet tersebut dari titik 1 ke 2 itu sama dengan titik 3, 4. T12 sama dengan T34. Kalau sama, maka luasnya bahkan sama. Luas apa? Luas 1,2 M. Ya. Luas 1 M ya. Luas 1,2 M itu sama dengan luas 3,4 M. Luasnya ya, bakalan sama. Jadi langsung mengarah ke jawaban yang A. Ini hukum yang kedua. Ya, nggak perlu ada masalah lah ya untuk soal nomor 8. Terus yang nomor 9, nomor 8 ya. Oh, salah. Salah nomor. Oh, ini nomor 7. Nomor satunya nama tadi. Ini nomor 7 nih. Ini nomor 8. Ya. Sekarang akan kita bahas nomor 8 ya. Yang pipa U nomor 8 ya. Air diisikan ke dalam pipa U sampai ketinggian 4 cm dari titik A. Seperti gambar 1. Kita gambar dulu ya biar tidak salah paham. Seperti ini ya. Ini titik A. Ini titik B. Ini gambar 1, tingginya itu 4 cm. 4 cm ya. Berarti juga sama nih, 4 cm. Ini gambar 1. Kemudian untuk gambar kedua, ternyata diisi oleh minyak. Ya, diisi oleh minyak sehingga untuk gambar 2-nya akan menjadi seperti ini. Ini misalkan minyaknya di sini ya. Minyak. Ini titik A. Terus ini kan naik nih, katanya sih naik ya. Naik menjadi 8 cm, katanya soal begitu. 8. 10. Maaf, salah. 10 cm. Salah lagi. Ini 10 cm, yang ini 8 cm. Oke ya. Nah, yang benar dah sekarang. Pernyataan di bawah ini yang benar ya. Yuk kita cek ya, satu persatu. Untuk yang option A, B, C-nya ya. Kita cek. Nomor yang A, tekanan di titik A pada gambar 1 lebih kecil dari tekanan di titik A gambar 2. Betul atau salah? Ya. Nah, A sama B gambar 1 tekanannya sama. A sama B tekanan di gambar 2 tekanannya juga sama. Ya, AB sama, ini juga sama. Nah, B ini kita lihat di B ya. B ini kan tingginya cm. B yang ini tingginya 8 cm. Ya, berarti tekanan gambar 1 ya. P di A di gambar 1 itu lebih
Karena apa? Ini cuma pagi. Ini 8 cm. Jadi ini P di A di gambar 2. Ya. Jadi jawabannya di A. Yang B, tekanan di titik A pada gambar 1 dan 2 besar. Ini sama besar? Ya enggak lah, ya. Dari pernyataan dari ini aja udah salah. Yang C, tekanan di titik B pada gambar 2 sama besar, salah juga. Pada gambar 2 tekanan di titik A lebih besar dari tekanan di titik B. Ini A sama B. Ini harus sama nih. Ya, ini harus sama. Terus yang ini tekanan di titik A dan B pada gambar 1 sama dengan tekanan di titik B pada gambar 2. AB ini sama dengan ini. Sama. Ya, berarti jawabnya itu yang langsung merah ke A. Jawabannya A. Begitu ya Bapak Ibu-ibu ya, ini soal analisis. Tapi prinsipnya harus tahu ya. Kalau secara rumus, kenapa sih kok kalau tekanannya lebih besar atau lebih kecil? Nah, balik ke sini. Secara rumus itu sama dengan rho kali ya, rho-nya radius, G-nya percepatan gravitasi, kalau H-nya itu ke dalamnya. Mengukurnya dari permukaan ya. Satuannya meter nih. Ini lebih kecil kedalamannya daripada di ini. Ini cm, yang ini 8 cm, otomatis PA 1 lebih kecil dari PA di gambar 2. Ya. Jadi PA sama dengan PB. Yang ini tapi PA yang ini sama dengan PB yang ini. Ya. Tapi PA ini tidak sama dengan atau PA ini lebih kecil daripada PB ini. Gitu ya. Mudah-mudahan untuk soal nomor 8 sambil direnungkan aja nanti. Kalau enggak paham ya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Pak, tunggu sebentar, Pak. Ya. Berarti yang di gambar 2 yang titik A sama B itu sama besar ya, Pak ya? Tekanannya ya, Pak? Ini sama. PA ini sama B ini sama. PA ini sama dengan PB yang ini. Iya, ya. Ya, Pak. Kasih, Pak. Sami-sami. Lanjut kita ke soal nomor 9. Sebuah benda tangki air, massa jenis airnya itu 1000, memiliki lubang berukuran 5 cm persegi dan 2,5 cm persegi. Di C. Ya. Jadi 5 cm persegi itu di B, 2,5 cm persegi itu di C. Ini sebenarnya ya, ini gambarnya tuh kayak numpuk sebenarnya. Gambarnya ya. Agak tumpuk sebenarnya. Tapi kalau mau begini sebenarnya gambarnya. Ini titik B, ini titik C. Ya, ini mancur nih begini. Ini juga sama-sama mancur. Itu maksudnya. Ya. Nah, ini 0,4 meter. 0,4 meter. Terus airnya tapi nggak penuh ya. Dengan segini aja. Berapa? Nah, ini kedalaman totalnya itu 2,2 meter. Ya. Untuk nomor 9 yang ditanyain adalah beda tekanan antara titik B sama C. Beda tekanan B sama C. Ya. Kalau dilihat ke dalamnya berapa? Sama enggak? Ya sama. Ya. Ya. HB sama dengan HC. Ya kan? Karena HB sama dengan HC, otomatis delta H-nya bagaimana? Antara B dan C? 0 dong. Kalau delta H-nya 0, otomatis
delta P-nya gimana? Jelas 0. Berarti jawabannya adalah yang A. Begitu ya, untuk nomor 9, itu secara logika, kalau mau dipakai rumus ya begini. Rho GH. Rho G-nya B berapa? Rho GH yang miliknya C berapa? Kan sama nilainya. Berarti delta H-nya 0. Kalau delta H 0, selisihnya 0. Gitu ya, untuk soal nomor 9. Sekarang nomor 10. Ada yang ditanya soal nomor 9? Halo? Nggak ada yang ditanya ya? Lanjut, soal nomor 10. Masih gambar yang sama, tapi yang ditanyai adalah banyaknya air yang mengalir tiap detik. Banyaknya air yang mengalir tiap detik. Ya. Berapa? Berapa? Ya. Kita mungkin debit sama aja sih ya. B sama Bu Rostina, matikan dulu, mute dulu. V dibagi T. A-nya berapa? A-nya, nah, kan B ada nilainya, C juga ada nilainya. Terus V-nya berapa? Maksudnya V itu kecepatan ya. Nah, di sini ada dua simbol yang sama nih, V besar sama kecil. Kalau V kecil itu adalah kecepatan atau kelajuan airnya, kelajuan panjangnya. Cara ngitungnya itu 2GH. Ya, H-nya itu awas kedalaman. Ini H-nya. Nah, ini kan 0,4. Ingat, kedalaman jangan tembak, tapi mengukur dari permukaan ke titik panjang. Ya, berarti 2,2 dikurangi 0,4 sama dengan 1,8 meter. Masuk ke sini, 2 kali 10 dikali 1,8. Ini kali ini 10, 18 kali 2, 36 di akar sama dengan 6. Berarti 6 meter per sekon. Ya, masuklah ke sini. Kalau mau mencari B, berarti sama dengan B kan? Nah, B-nya itu di situ ada nilainya 5. Jadi 5, tapi hati-hati itu sentimeter persegi. Meter persegi berarti dibagi 10.000. Dikali V-nya 6. T-nya berapa? 1. Berarti 30 kali 10⁻⁴ meter kubik. Terus untuk yang VC sama aja ya, kali V kan, A-nya 2,5, jadi kali 10⁻⁴ kali 6 bagi 1, dapatnya 2,5 kali 6 berarti 15. Jadi 15 kali 10⁻⁴ meter kubik. Jawabannya adalah 30 sama 5. Jadi jawabannya D. Jawabnya D. Ada yang ditanyain, Bapak-Bapak Ibu, silakan bersuara. Ayo semangat, mana suaranya? Halo, halo. Lanjut, Pak. Lanjut. Suaranya kecil banget. Sudah screenshot? Sudah screenshot belum? Sudah, Pak. Sudah screenshot, Pak. Siap.
Lanjut ke soal yang lainnya. Nomor 11. Ban sebuah mobil diukur tekanannya 30 PSI. Dan suhu gas di dalam ban 17 derajat Celcius. Setelah mobil jalan menempuh jarak 100 km, suhu gas di dalam ban naik menjadi 40 derajat Celcius. Lalu berapa tekanan ban tersebut pada suhu 40 derajat Celcius? Ini nganggepnya bannya itu tidak memuai. Kalau memuai itu berarti volumenya bertambah ya, tapi ini anggap volume bannya absolut. Tekanannya itu mula-mula kan 30 ya. Jadi 1 sama dengan 30 PSI. Terus T1 itu 17 derajat Celcius. Tapi ini harus diubah nih. Harus clean ya perhitungannya ya. Berarti sama dengan tambah 273 berarti sama dengan 290 ya. 290 Kelvin. Terus yang ditanya P2-nya. Kalau suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Ini ditambah 273 berarti 320 Kelvin. Nah, secara hitungan bagaimana nih? Ini kan volumenya tetap ya, isokorik ya namanya ya. Nah, kalau lengkapnya itu gini, P per T, ya kan? Tapi V ada itu, artinya dicoret aja, gitu ya. Jadi tinggal P per T. P per T sama dengan P per T. 11, 22. Bisa aja 22, 11. Enggak apa-apa ya secara matematis. T2 yang ditanya, T2-nya 320, T1-nya 30, T1-nya sama dengan 290. Ini ada sempit. P2 sama dengan 30 dikali 32 per 29. Ya, kalau mau pakai pembulatan bisa ya. Ini anggap 30. Anggap 30 ya. Jadi kan bisa seperti ini. Jadi hasilnya itu kira-kira menjadi 32. Berapa di situ? Oh, 33,1. Berarti 33,1. Yang mudah-mudahan soalnya kalau angkanya jelek bisa pakai metode pendekatan. Mudah-mudahan. Kalau nggak bisa pakai feeling aja. Kalau tadi mana? Bu Maida sama Bu Eka tolong Bu suaranya. Hilang. Tapi nada. Ada suaranya silakan di mute dulu ya. Bu Ene. Yang ada suaranya silakan di mute dulu. Lanjut Pak. Oke. Nomor 12. Daging masih keras. Partikel mana dengan percepatan konstan. Artinya itu di soal dikasih tahu itu tidak nol ya. Kan yang tidak nol. Dan itu cepat konstan. Percepatan gini Bapak Ibu-ibu ya. A. Nah, kalau A sendiri delta V per delta T kan begitu ya. Jadi ada nilai, ada perubahan. Nah, perubahan konstan itu harus begini kalau grafik antara V sama T. Jadi ini kalau nggak naik, ya turun. Tapi posisinya itu begini.
harus lurus ya. Ini nanti nilainya jadi konstan itu. Seperti ini ya. Atau bisa juga turun. Ini V, ini T ya. Turun seperti ini. Nah, ini nanti sama cuma ini nilainya positif. Kalau ini nilainya negatif. Ya. Ini nilainya konstan. Ini juga konstan. Bagaimana kalau yang ini, ya kan? Misalnya, tuh, kok bentuknya begini ya? Kok begini ya? Ini V, ini T, ya kan? Berarti gimana kalau begini? Ini berarti percepatan tidak konstan. Percepatan yang berubah. Ya, ini nanti perubahannya percepatannya. Kalau bikin grafik AT itu gini, naik begini nilainya. A-nya tidak konstan. Ya. Jadi A-nya ini tidak konstan. Bagaimana kalau yang begini ya? Ini V, ini T. Ini gini. Mendatar ya. Ini A-nya sama dengan 0. Kenapa? Perubahannya nggak ada. Ya kan? Nilainya misalkan 10, ini 10, tetap 10. Ya, berarti perubahan kecepatannya nggak ada. Makanya loh, kok nggak ada? Berarti jawabannya apa? Ya tidak ada. Jadi jawabannya itu yang D. Ada yang ditanyain Bapak Ibu soal nomor 12? Enggak, Pak. Lanjut ya. Silakan. Silakan di screenshot dulu. Tidak ada. Berarti nomor 12 itu tidak ada jawabannya, Pak ya? Jawabannya D. D. Opsinya D. Opsinya D ya. Opsinya D tidak ada. Hampir keseleo itu. Ada yang ditanya? Kalau nggak ada, lanjut ke soal nomor 13. Saya hapus ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Nomor 13. Ini prinsip tentang kelajuan sama kecepatannya. Mobil berjalan ke arah timur sejauh 120 km waktu 2 jam. Kemudian mobil belok ke arah selatan menempuh jarak 90 km selama 1 jam. Laju rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil selama 3 jam tersebut. Jadi awalnya itu kan ke timur ya, ke timur itu ke kanan. Habis itu ke selatan. Jadi begini. Nah, ke timurnya itu 120 km. Butuh waktunya itu 2 jam. Kalau yang ini 90 km, butuh waktunya 1 jam aja. Ya, kalau melihat perpindahan, itu dari awal ke akhir ke sini ya. Membentuk segitiga nih. Jadi segitiganya siku-siku. 120 sama 90 dicari secara Pitagoras, dapatnya itu 150 km. Pakai Pitagoras loh ya ini ya. Tuh, gimana bisa cara ngitung cepatnya? Gampang aja. Ini bagi 30 bagi 30. 30 bisa kan? Ini juga bisa dibagi 30. Bagi 30 berapa? Bagi 30
345. Nah, 5-nya ini dikali 30, dapatnya 150. Itu cara ngitung cepatnya. Terus untuk kelajuan dulu ya. Kelajuan itu ngukurnya jarak total. Jadi dengan waktunya. Per waktu. Jarak totalnya 120 sama 90 itu 210. 120 bagi 3. Sama dengan 3 jam. Nah, untuk kecepatan gimana? Kecepatan itu ngukur perpindahan. Berapa? 150 dibagi 50 bagi 3. 50. Jadi jawabannya adalah yang A jawabannya. yes. Gampang lah ya. Itu soal nomor 11. Lanjut, kita ke soal nomor 16. Benda bergerak lurus kecepatan tetap. V-nya sama dengan 30 meter per sekon, tapi ini tetap. Hati-hati ya, Ibu-ibu ya. Selama 6 sekon. Yang ditanya apa? Percepatan itu perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Perubahan kecepatannya berapa? Nol. Ya kan? Berarti ini 0 jawabannya. Hati-hati. Jawabannya terus yang nomor 15. Sebuah benda beratnya 4 Newton ditimbang di udara. 2 Newton ditimbang di air. Gimana kalau ditimbang di dalam cairan bermassa jenis 1500? Ya, kita analisis ini masuk di hukum Archimedes, fluida statis ya. Berat di udara 4 Newton, berat air 2 Newton, berat di zat cair yang lain C aja ya, WC. WC-nya berapa? Nah, di air massa jenisnya 1000. Rho-nya zat cair 1500. Ya, kalau mau digambarin, ibu-ibu ya, kalau digambarin. Jadi, ini bendanya ditimbang pakai neraca gas. Nah, ini neraca pegas ya. Ini neraca pegas. Ya, jadi ini arah gayanya ke atas, nahan ya. Kalau nggak ditahan, bakalan jatuh ke dasar bejana. Jadi ada gaya penahan arahnya ke atas, ya inilah gaya berat di dalam zat cair. Nah, ini gaya berat di udara. Hati-hati, kalau ini ada di dalam zat cair berarti ada gaya Archimedes. Ya. Pertama, ini gaya berat di air ya. Ya. Berarti FA ditambah WA sama dengan WU. FA-nya rho VG. WA-nya 2. WU-nya 4. Rho air ya, air 1000, volumenya nggak ada, G-nya itu 10. Ini dipindahin jadi 2 ya. Jadi V-nya sama dengan 2/10.000. Satunya itu meter di volume benda itu ya. Terus gimana untuk yang WC-nya? Ya, mirip seperti ini, cuma diganti WC aja. Ya, jadi FA ditambah WC sama dengan WU. Ini FC aja ya namanya ya. Nah, ini berarti rho VG plus WC sama dengan WU. Rho-nya itu rho-nya cair ya, 1500.
Ulang lagi Pak Pin. Tadi 10.000. Oh, ini G-nya 10, plus X-nya nggak ada, W-nya 4. Coret. Nah, 2 kali 15, 30. 30 bagi 10, 3. Jadi WC-nya itu 4 kurangi 3, berapa? 1. 1 apa? Newton. Jadi jawabannya itu yang C. Wah, jawabannya C. C. C itu cinta. Ada yang ditanyain Bapak Ibu silakan. C itu cinta. Sudah screenshotnya? udah Pak Pin. Oke. Ini ada permintaan soal yang kemarin baru terlaksana. Lapisan minyak di atas permukaan air ini. Ya. Ada yang request soal tentang tipis ya. Untuk 17, suatu lapisan minyak di atas permukaan air memantulkan warna merah. Jika berarti warna biru mengalami interferensi dan hilang dari spektrum, maka itu si birunya itu mengalami kondisi gelap ya, kondisi gelap. Kalau gelap berarti nggak punya sinar, ya kan? Berarti hilang warna birunya itu. Dan untuk indeks bias minyak, ini dulu indeks bias. Indeks biasnya tuh N-nya biasanya ya 1,25. Sedangkan warna biru mempunyai panjang gelombang, jadi lambda dan itu 5.000 angstrom. Yang ditanyain itu ketebalan ya. Yang ditanyain adalah ketebalan, biasanya pakai simbolnya itu D. Nah, biru hilang ya. Biru menghilang. Berarti ini gelap ya. Kan ada yang terang dan ada yang gelap. Nah, terus gelapnya itu kita pakai M-nya sama dengan 1. Kita pakai rumusnya ini, Bapak Ibu ya. 2ND cos theta sama dengan M lambda. Ini untuk yang pola gelap. Pola gelap. 2 kali M-nya 1,25. Terus D-nya itu berapa? D-nya itu yang ditanya memang ya. Theta-nya itu berapa sih gitu ya? Nah, untuk theta-nya itu kita ngambil dari derajat. Jadi kita ngelihat itu posisinya itu kita ngelihat posisi tegak lurus bidang. Jadi theta-nya itu 0 derajat. Nah, theta-nya itu ngukurnya dari garis normal ya. Bukan dari bidang ininya, tapi garis normal. Jadi cos theta nilainya 1 berarti kan? Sama dengan M-nya ini 1 kali lambdanya sudah ada ya. Lambdanya 5.000. 2 dikali 1,25, 2,5. Berarti D-nya sama dengan 5.000 dibagi 2,5. Berarti sama dengan 2.000 angstrom. Jadi jawabannya C ya. Wah, jawabannya C lagi. C, nah saya kasih cara 2. Lanjut kita ke soal nomor 11. Ternyata soalnya enteng-enteng ya.
Hari ini enteng-enteng. Yang kemarin berat-berat. Karena udah terbiasa. Nomor 18. Dua saudara kembar, Didin dan Dudun, pada saat umur 20 tahun, Didin meninggalkan saudara kembarnya tersebut untuk pergi ke suatu bintang dengan pesawat luar angkasa berkecepatan 0,8 C. Setelah sampai di bintang 7, Didin kembali ke bumi dan dapati kembarannya Dudun telah berusia 80 tahun. Berapa tahun usia Didin saat itu? Ya. Jadi ini ada saudara kembar ya, bukan Ipin Upi di situ Didin Dudun ya. Nah, yang ada di bumi itu namanya Dudun. Yang naik pesawat itu namanya Didin. Didin. Nah, dengan kecepatan V-nya 0,8 T. Terus kan mula-mula kan 20 tahun ya, 20 tahun terus dia balik si Didinnya. Pas waktu balik si Dudunnya, katanya Dudun sendiri dia umur 80 tahun. Jadi kan umur itu 20 tahun. Pas waktu bersama kan. Setelah ulang tahun ultah itu umurnya 80 tahun. Berarti dia itu selang umurnya atau selisih umurnya berapa? Perginya menurut Dun ya 60 tahun. Ya kan? 60 tahun. Nah, ini delta T menurut si Dudun. Ya. Nah, yang ditanyain itu usianya si Didin, menurut Didin sendiri gitu maksudnya ya. Jadi umurnya di berapa? Nah, ini ya kita hitung nih delta T0-nya. Delta T0 berapa sih? Gitu ya. Nah, pakai dilasi waktu ya. Jadi delta T itu sama dengan delta T0 per 1 min P kuadrat per C kuadrat. Ya. Delta T-nya itu 60. 60 sama dengan delta T0 yang ditanyain ya. Nah, ini kan 0,8 D ya. Kalau dimasukin ke sini, kalau ingin menghitung cara cepatnya itu begini Bapak Ibu ya. Pakai aja segitiga. Ini kan 0,8 sama 10. Nah, ini ya pakai caranya Pythagoras. Ini nilainya 6 ya. Nah, berarti yang di bawah ini, yang ini dari sini yaitu 6 per 10. 6-nya ini, 10-nya ini. Jadi nanti delta T0-nya sama dengan 60 dikali 0,6 sama dengan 36. Ya, 36 tahun delta T0-nya ya. Berarti menurut Didin sendiri umurnya Didin berapa? Umur Didin menurut Didin sendiri adalah 20 ditambah 36 sama dengan 50 tahun. Jadi jawabannya adalah yang ini kan sebuah kebetulan ya, kok C-nya? Oh, berarti banyak cintanya. Ada yang ditanyain Bapak Ibu silakan. Pak, Ada ya? Bapak, coba diulang yang dapat 6 itu gimana ya Pak? Yang Pythagoras. Yang ini Bu. Ya. Yang 6, iya benar. 6. Gimana cara ngitung cepatnya? Cara hitung cepatnya itu gimana Pak? 0,8 itu ditulis 8 per 10 ya? Iya benar. 8-nya taruh 10-nya itu taruh di sisi miring. Iya. Nah, jadi yang ini triple Pythagoras, 8 ini 10, sisinya nilainya 6. Masih bingung dapatnya 6 dari mana? Kalau bingung, ini caranya. Akar dari 100 dikurangi 64. 64 ya. 36 ya. 64 dari mana? 8 dikurangi. Dapatnya ini akar 30. Udah ada nyambung. Begitu ya?
Sama kayak tadi 3, 4 di sininya 5 gitu ya. Yes, dapat 5. Boleh kita begini Bapak Ibu-ibu ya, ini namanya metode ya kan. 8/0,8 itu kan bisa tulis 4/5. Berarti begini, ini 4, ini 5. Yang ini berapa? 3 dong, ya kan? Ini berarti 3/5. Ya, 3/5. Bagi 51, bagi 5, 20, bagi 36. Begitu ya cara ngitung cepat. Ada yang ditanya, Bapak Ibu-Ibu, silakan. Ada, silakan screenshot aja. Sudah Pak, udah bisa kirim di grup. Oke, siap. Sekarang soal nomor 18. Ini soal tentang konsep juga ya. Untuk memperbesar jarak antara dua garis terang yang berdekatan pada layar dalam divisi cahaya cara di atas yang paling tepat ya. Umumnya difraksi cahaya ya. Difraksi cahaya tidak apa ya. Tapi gini ada ini kan difraksi kisi ya kan. Difraksi kisi. Kalau difraksi kisi itu awalnya di dengan n lambda. Untuk D-nya ini ya, ini kondisi yang nanti sebenarnya. D-nya ini kan jarak antar celah sebenarnya, jarak lebar celah, jarak celah antar celah ini sebenarnya. Nah ini nantinya itu diganti 1/n di n lambda. Tapi beda-beda. Ini urutannya, ordernya. Kalau ini jumlah isi sebenarnya. Isi ya, jumlah isi. Ini yang ingin diubah dari nilai y-nya. Berarti y sendiri adalah kali silang kan. Jadi n lambda n besar l. Nah, atau bahkan ini dibalikin lagi berarti bisa aja ini n lambda L per D gitu ya. Yuk kita cek satu persatu nih untuk pernyataan nomor 1. Jarak celah ke layar diperbesar. Pengennya Y-nya itu besar, berarti L-nya diperbesar boleh nggak? Boleh, bisa ya. Nomor 2. Jarak celah ke layar diperkecil. Enggak, ya. Nanti mengecil dong Y-nya. Nomor 3. Frekuensi cahaya besar, frekuensi sama itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau mau ditulis lagi berarti n lambda per df ya namanya ya. Tapi nggak boleh sih rumus begini tuh nggak boleh sebenarnya ya. Tapi ini lambda sama f itu berbanding ya. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh begini ya. Jadi dari sini ini intinya dibuat hubungan aja bahwa f itu sama dengan c per lambda ya, f sama lambda berbanding terbalik intinya gitu deh. Nomor 3, frekuensi cahaya itu besar kan, intinya lambdanya harus besar dulu nih. Kalau ini besar ya, ini kan besar nih, ini besar berarti f nya apa? Harus kecil. Berarti untuk nomor 3 itu salah ya, salah. Nomor 4, nah ini yang betul nih, frekuensi cahaya diperkecil apa? Kan lambdanya harus besar ya. Kalau ini besar berarti ini betul. Nomor 5.
jarak antar celah diperbesar, antar celah ini antar celah ini D-nya ya, antar celah. Supaya D-nya besar, ini jangan diperbesar tapi diperkecil. Berarti salah ya. Nomor 6, nah ini dia jarak antar celah jadi jawabannya 1, 4, 6. 1, 4, 6 berarti jawabannya itu yang A. Ada yang ditanyain? Untuk soal nomor 18. Ya. Nomor 19. Teori atom Thomson selangkah maju daripada teori atom Dalton. Teori atom Thomson menjelaskan bahwa inti atom yang muatan positif yang dikelilingi oleh tebaran elektron yang berperan negatif. Kelemahan teori atom Thomson adalah ya bentuk atomnya Thomson itu kayak roti kismis. Kismis itu tersebar merata begini. Nah, kayak gini dia tersebar secara merata. Ini miliknya Thomson. Nah, apa kelemahannya sebelum banyak kelemahannya ya? Yang paling jelas adalah dia itu tidak dapat menjelaskan konfigurasi atau susunan muatan positif dan muatan negatif dalam atom karena bentuknya yang berantakan ya. Jadi nggak bisa dibuat kayak gini untuk atom itu ya. Makanya setelah Thomson baru si Rutherford yang bisa menjelaskan bentuknya. Tapi Rutherford itu juga ada kelemahan. Dijelasin lagi miliknya Bohr. Ya, Bohr itu lebih modern, tapi semodern-modernnya masih banyak kelemahan. Akhirnya dijelasin lagi Heisenberg ya, kemudian Schrödinger ya. Itu akhirnya jadi atom modern ya. Jadi jawaban untuk nomor 19 itu yang A. Terus nomor 20 next the last number. Tumben ya. Nomor 20 1 kilogram zat cair A dan 1 kilogram zat cair B dipanaskan dengan hal yang sama. Itu energi kalornya sama ya. Sumber kalornya sama gitu. Maksudnya misalkan dipanasin di untuk mencapai suhu yang sama, zat cair A memerlukan waktu lebih lama dibandingkan zat cair B. Lebih lama itu berarti yang diserap itu lebih banyak gitu ya. Lebih lama berarti lebih banyak. Kenapa kok lebih banyak? Nah, berarti ada kaitannya sama jenis ataupun kapasitas kalor. Nah, kalau dihubung-hubungin dengan energi ya, energi kan lama. Kalau dihubungkan dengan lama, berarti bisa dihubungkan dengan listrik aja deh, ya. Karena lebih pas. Misalkan nih, energi listrik itu kan gini. W sama dengan misalkan kita pakai P kali T aja ya. Yang ada W sama T kan sebanding nih. Ya, energi listrik sebanding dengan namanya waktu ya kan. Dan sendiri ya MC delta T kalau mau juga dengan kalor jenis. Nah, berarti ini sama dengan ini ya. Jadi PT sama dengan MC delta T. Ini lama berarti ini besar, ya enggak? Ini lama berarti besar. Karena karena A lebih lama berarti CA besar. CB ya kecil. Berarti CA lebih besar daripada CB. Kalor jenis maksudnya ya, bukan
Ini kalor jenis, kalor jenis. Kalor jenis A, kalor jenis sama kapasitas itu sebanding ya. Ini bisa aja pakai C, tapi C besar ya. Ini bisa aja ditulis seperti ini, C besar. Ini C kecilnya ini. Sini ya, biar ada. Kapasitas A sama dengan kapasitas B. Salah. Kapasitas kalor lebih kecil, salah. Harusnya lebih besar. C, kalor jenis dan kapasitas kalor sama, salah. Yang B, kalor jenis A lebih besar daripada kalor jenis B, betul ya. Yang E pasti salah nih. Kalor jenis A lebih kecil, salah ya. Jadi jawaban untuk soal 20 adalah yang D. Ada yang ditanyain Bapak Ibu untuk soal terakhir ini? Monggo. Sebelum kita tutup. Ada yang ditanya? Silakan. Halo. Kok enggak ada suaranya? Halo, Bapak Ibu, silakan. Jelas, Pak Ipin. Jelas banget Pak ya. Iya, Pak. Jelas, Pak. Pak, Kalau mau ada yang ditanyain silakan, atau mungkin ada soal yang lain ingin dibahas. Nggak ada? Beneran nggak ada? Beneran nggak ada ini? Tidak ada, Pak. Oke ya, sepertinya hari ini cukup sekian aja ya. Nah ini hari pertama saya di Bekasi, maksudnya di semester ini. Kalau kemarin saya masih posisinya itu masih ada di Jawa ya, di Jawa Timur, tepatnya di daerah Jember. Nah, sekarang sudah ada di Bekasi. Dan kendala pertama ini ternyata di sinyal. Tapi alhamdulillah masih bisa terkontrol ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu-ibu ya. Dari awal hingga akhir atas segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan hari ini masih tetap semangat dan menambah ilmu dulu ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kolipin. Terima kasih, Pak. Ketemu lagi ya. Terima kasih. Izin live dulu ya, Pak. Oke. Izin live ya Pak. Oke.